Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin merepresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang rancangan fungsionalitas antrian pembayaran zakat. Next. Tim kami terdiri dari Muhammad Al-Jifari, Hildatul Ula, Mega Silaturahmi, Ingrid Tamara, dan Husnul Sausan. Next. Pada rancangan fungsionalitas, kami membahas 5 hal. Yang pertama terdiri dari latar belakang, kemudian metodologi, selanjutnya temuan, model, dan terakhir ialah rancangan fungsionalitas dan solusi. Next. Latar belakang. Latar belakang membahas tentang mengapa perlu menggunakan aplikasi antrian pembayaran zakat secara online. Next. Sistem antrian online merupakan sistem antrian dengan bantuan internet untuk mengatur pelayanan antrian. Dengan mekanisme pengambilan nomor urut dan menunggu panggilan nomor urut yang dilakukan secara online akan mempermudah proses antrian tersebut. Next. Aplikasi ini penting karena bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan proses antrian bagi orang yang melakukan pembayaran zakat dan panitia zakat. Tujuannya ialah untuk mengurangi penumpukan orang pada saat melakukan proses pembayaran zakat fitrah di manasah atau masjid tertentu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk usaha untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Next. Selanjutnya ialah metodologi. Metodologi di sini merupakan proses pengerjaan pembuatan sistem antrian pembayaran zakat online. Next. Pada metodologi, kami menggunakan 3 hal, yaitu secondary research, wawancara, dan pengamatan langsung. Next. Selanjutnya ialah temuan. Temuan ialah membahas tentang apa yang ditemukan pada riset ini, yang terdiri dari secondary research, temuan masalah, dan model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ingrid Tamara. Kepada Ingrid, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan membahas mengenai secondary research. Di sini aplikasi-aplikasi yang kami gunakan sebagai rujukan terhadap aplikasi pembayaran zakat yang nantinya akan kami buat. Jadi di sini ada aplikasi yang pertama yaitu Antrianku, di mana Antrianku ini adalah layanan antrian real-time online satu pintu berbasis internet untuk pencarian, pendaftaran, dan monitoring antrian. Yang kemudian ada aplikasi Amalin. Di sini Amalin ini merupakan zakat yang dibayarkan pengguna akan disalurkan ke sejumlah organisasi pemberdayaan masyarakat, pelayanan untuk duafa, dakwah, dan advokasi zakat. Yang ketiga yaitu aplikasi Kita Bisa, di mana pada aplikasi ini zakat dapat dibayarkan melalui aplikasi Kita Bisa. Zakat ini akan disalurkan ke sejumlah mitra Kita Bisa seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Dompet Duafa, Global Zakat Aksi, Cepat Tanggap, Lajisnu, NU, CARE, dan Rumah Zakat. Nah, selanjutnya yaitu aplikasi Kiwi. Aplikasi ini merupakan antrian online yang bisa digunakan untuk semua industri. Dengan Kiwi, kita bisa mengantri 4 kali lebih cepat. Tak perlu menunggu di tempat layanan, kita bisa menunggu di mana saja karena akan mengantri secara online dengan aplikasi Kiwi. Kemudian aplikasi selanjutnya yaitu Anti-Antri. Anti-Antri ini adalah aplikasi yang dapat memonitor antrian yang telah tersinkronisasi dengan aplikasi. Nah, selanjutnya yaitu ada temuan masalah. Di sini kami membagi 2 menjadi pengamatan dan wawancara, di mana pengamatan ini dilakukan dengan 5 lokasi yang berbeda, dan wawancara dilakukan dengan 2 kelompok user berbeda sebanyak 5 orang. Selanjutnya itu temuan masalah. Jadi, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan, adapun affinity node yang kami bentuk dari keduanya menghasilkan masalah-masalah yang harus diperbaiki pada sistem antrian offline pembayaran zakat ini. Nah, jadi berdasarkan affinity node pada layar, itu dapat disimpulkan bahwa ada 2 kelompok user yang terlibat dalam sistem pembayaran zakat fitrah, yaitu ada panitia zakat dan orang yang membayar zakat. Yang rentan usianya itu dari 22 tahun sampai 51 tahun. Nah, selain itu, dapat pula disimpulkan bahwa
Kami menemukan tata cara pelaksanaan pembayaran zakat dari beberapa tempat yang berbeda-beda. Nah, kami juga menemukan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, serta solusi yang mereka sarankan. Jadi, kami dapat mengolah dan menganalisis hasil tersebut yang kami dapatkan dari pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan, dan nantinya kami bisa diterapkan dalam sistem pembayaran zakat yang lebih baik lagi. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu model. Nah, jadi di sini kami menggunakan dua model, yaitu PPC dan BMC. PPC merupakan value proposition canvas, di mana terdapat dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Pada bagian kanan, PPC ini meliputi customer job, pain, kemudian pada bagian kiri meliputi gain creator, pain reliever, dan product and service. Kemudian pada BMC, yaitu business model canvas, terdapat dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Nah, untuk kanan, BMC ini meliputi customer segment, value proposition, channel, dan customer relationship. Sedangkan pada bagian kiri meliputi key partner, key activities, dan key research. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ingrid. Selanjutnya rancangan fungsionalitas yang akan dijelaskan oleh Mega. Pada Mega, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu rancangan fungsionalitas. Berdasarkan masalah yang ditemui, akan dirangkup kembali dan diberikan sebuah solusi dengan teknologi baru yang dirancang oleh desainer. Untuk vision, di sini yaitu aplikasi antrian pembayaran zakat. Di sini merupakan terdapat 6. Yang pertama yaitu pembayar zakat dapat membatalkan antrian jika diperlukan. Pembayar zakat dapat melihat antrian secara real time. Pembayar zakat login akun di aplikasi. Pembayar zakat melakukan scan QR kode tempat melalui aplikasi. Pembayar zakat mendapatkan nomor antrian dengan scan QR code atau isi kode tempat. Dan orang yang membayar zakat akan menerima notifikasi saat nomor antriannya sudah dekat. Dan selanjutnya di sini terdapat untuk panitia login akun agar bisa mengakses antrian aplikasi. Panitia zakat mengisikan data tempat pembayaran. Panitia zakat mendapatkan QR code dan kode lokasi. Panitia zakat melihat dashboard. Panitia zakat melihat aktivitas antrian, dan panitia zakat mengatur fitur antrian berjalan. Dari vision yang dirancang akan dibagi lagi menjadi 4 berdasarkan model yang dipilih sebelumnya, yaitu value proposition canvas, use case diagram, konteks skenario, dan model BMC. Untuk PPC baru orang yang membayar zakat, yaitu pada bagian kanan PPC berisi dengan customer segment. Adapun 3 area pada bagian ini, yaitu customer jobs, pains, dan gains. Perubahan yang terjadi ada pada area pains yang diisi dengan adanya antrian yang panjang karena suasana tidak kondusif dan tidak mengikuti protokol kesehatan, yaitu jaga jarak dan tidak memakai masker. Pada sistem antrian offline terdapat adanya pembatasan antrian, lalu lokasi menasa yang kejauhan dari beberapa dusun, hingga ruang lingkup yang terlalu besar karena harus dipilih melalui desa per kecamatan sampai kabupaten. Pada bagian kiri VPC berisi dengan value proposition, adapun 3 area pada bagian itu yaitu pain relievers, gain creators, dan produk. Perubahan terjadi pada area pain. Pain relievers diisi dengan pembayar zakat melakukan scan QR kode tempat melalui aplikasi. Pembayar zakat mendapatkan nomor antrian dengan scan QR code atau isi kode tempat, dan pembayar zakat dapat melihat antrian secara real time. Perubahan tersebut terjadi pada area gains creator yang diisi dengan orang yang membayar zakat akan menerima notifikasi saat nomor antriannya sudah dekat. Pembayar zakat dapat membatalkan antrian jika diperlukan. Next. Untuk PPC baru panitia zakat, yaitu pada bagian kanan berisi dengan customer segment.
Adapun 3 area pada bagian tersebut yaitu customer jobs, pain, dan gains. Perubahan yang terjadi pada area pains yang diisi dengan adanya antrian yang panjang karena suasana tidak kondusif dan tidak mengikuti protokol kesehatan ataupun masker. Pada sistem antrian offline terdapat adanya pembatasan antrian, lalu lokasi menasa yang kejauhan dari beberapa dusun, hingga ruang lingkup yang terlalu besar karena harus dipilih melalui desa per kecamatan sampai kabupaten. Untuk bagian kirinya, yaitu perubahan terjadi pada area pain relievers diisi dengan pembayaran zakat melakukan scan QR code, tempat melalui aplikasi, pembayar zakat mendapatkan nomor antrian dengan scan QR code, pembayar zakat dapat melihat antrian secara real time. Perubahan juga terjadi pada area gain creators yang diisi dengan orang yang membayar zakat akan menerima notifikasi saat nomor antriannya sudah dekat. Next. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mega. Selanjutnya daftar use case yang akan dijelaskan oleh Hilyatul Ula. Kepada Hilya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi, dalam daftar use case itu adalah bab ke-6 dibahas. Yang pertama, kita bahas tentang use case dari pembayar zakat. Nah, pembayar zakat ini memiliki beberapa aktivitas, yaitu diantaranya ada login akun, scan QR code, mendapatkan nomor antrian, melihat antrian real time, membatalkan antrian, serta menerima notifikasi saat waktu antrian sudah dekat. Nah, jadi pada login akun ini ada panah include ke scan QR code, di mana maksudnya itu adalah harus melakukan login dulu supaya bisa melakukan scan QR code. Dan seterusnya, di mana jika ada panah include maka harus melakukan aktivitas sebelumnya dulu untuk mendapatkan aktivitas yang dituju. Selanjutnya ada dalam use case diagram, di mana use case diagram panitia zakat ini memiliki 6 aktivitas. Yang pertama ada login akun lokasi, di mana include-nya merupakan mengisi pendaftaran lokasi pembayaran zakat. Selanjutnya ada include juga mendapatkan QR code dan kode lokasi. Terus panitia zakat juga dapat melihat dashboard, di mana dashboard ini include dengan melihat jumlah antrian dan melihat fitur antrian berjalan. Selanjutnya ada konteks skenario daripada use case diagram tadi. Nah, yang pertama ada aktivitas pembayar melakukan login, di mana di sini pertama ada orang dia mengatakan, bisa antri di rumah nih, nggak perlu nunggu lama lagi di dalam keramaian. Nah, hal ini selanjutnya jadi dia tuh buka aplikasi. Di halaman awal dari aplikasi ini adalah menanyakan tentang siapa Anda. Lalu selanjutnya dia pilih dia sebagai user karena dia akan membayar zakat di tempat yang dituju. Sehingga tampilan ketiganya dia sudah mendaftar. Jadi dia tinggal melakukan login. Login ini dilakukan dengan cara mengisi kode lokasi ataupun melakukan scan QR code. Konteks skenario kedua yaitu pembayar melakukan scan QR code. Nah, scan QR code ini dilakukan oleh pembayar apabila yang pertama sekali itu setelah dia melakukan login. Setelah dia melakukan login user dengan mengisi kode lokasi ataupun scan. Jadi di sini selanjutnya tuh dia mengisi kode QR code. Maaf. Jadi di sini dia tuh mengepaskan kamera dengan QR code-nya. Nah, apabila terdeteksi maka langsung masuk ke dalam antriannya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hilya. Selanjutnya ialah
merupakan konteks skenario yang akan dijelaskan oleh Muhammad Al-Jifari. Kepada Muhammad Al-Jifari, kami persilahkan. Baik, sekarang konteks skenario yang ketiga yaitu pembayaran pembayar mendapatkan nomor antrian. Jadi setelah pembayar ini men-scan QR code, dia akan mendapatkan nomor antrian. Kalau di sini bisa dilihat nomor antriannya adalah nomor 18 atau 14. Baik, selanjutnya. Yang keempat adalah pembayar menerima notifikasi. Jadi pembayar ini sudah kembali ke rumahnya untuk menunggu giliran dari nomor antriannya. Setelah nomor antriannya kena, lalu dia akan mendapatkan notifikasi dari aplikasi. Oke, selanjutnya. Next. Yang kelima yaitu pembayar membatalkan antrian. Yaitu jika pembayar tidak ingin mengantri lagi, maka dia dapat membatalkan antriannya dari aplikasi. Oke, selanjutnya. Yang keenam adalah pembayar melihat antrian secara real time. Jadi jika pembayar ingin melihat sudah sampai mana antriannya, maka pembayar dapat melihat antriannya secara real time dalam aplikasi. Yang ketujuh adalah panitia melakukan login. Jadi panitia ini yang membuat daftar, yang mendaftarkan tempat antriannya. Jadi panitia ini ingin melogin ke dalam aplikasi. Jadi panitia memilih login sebagai admin. Selanjutnya. Setelah panitia login, maka panitia akan mengisi data-data informasi lokasi pembayaran zakatnya. Selanjutnya, setelah panitia mengisi datanya, maka akan keluar QR code dan kode supaya para pembayar atau yang ingin mengantri bisa meng-scan QR code-nya, lalu antrian akan langsung muncul di tempat pembayar. Selanjutnya, yang ke-10 adalah panitia ingin melihat dashboard-nya. Jadi panitia bisa dapat melihat dashboard-nya yang akan berisi tempat antrian dari para pembayar. Selanjutnya, sekarang nomor 11, panitia melihat antrian secara real time. Jadi setelah panitia menuju ke dashboard, panitia akan memilih antrian secara real time. Lalu di sebelah kiri, di sebelah kanan terdapat antriannya dalam aplikasi. Selanjutnya, panitia mengedit antrian. Jadi di sini di sebelah kiri panitia melihat ada pembayar yang membatalkan antriannya. Lalu di sebelah kanan panitia langsung menghapus nomor tersebut yang sudah membatalkan. Selanjutnya yaitu PMC sistem, yaitu pembaruan dari sistem bisnis model Canvas. Di sini pembaruannya yaitu yang di sebelah kanan terdapat di customer value, yaitu di mana antriannya akan dibuat secara rapi dan mulai terstruktur dengan lebih baik. Lalu di sebelah kiri terdapat key activities-nya yang diubah adalah hubungan antara pembayar zakat dan panitia zakat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Al-Jifari atas penjelasannya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah memaparkan hasil diskusi kerja kelompok kita. Sekian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.